Salam, perkenalkan nama saya Winfield Sila, NIM 1.04.2021.0091. Kelas C, semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling Tugas Filsafat Ilmu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang membuat laporan baca. Asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Proses keilmuan manusia terjadi karena bertemunya subjek ilmu dengan objek ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri dari tiga unsur. Yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga pertemuan keduanya. Apa hakikat ketiga hal itu dan bagaimana peran masing-masing unsur tersebut dalam keilmuan dan lain sebagainya. Pertanyaan ini dalam sejarah filsafat merupakan persoalan kefilsafatan yang berkaitan dengan asumsi dasar dari proses keilmuan ilmu itu sendiri. Yang A. Rasionalisme. Dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan, rasionalisme menempati tempat yang penting. Biasanya paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis abad ke-17 dan abad ke-18, yaitu René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Meskipun sebenarnya akar-akarnya dapat ditemukan pada pemikiran para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu, yaitu diakui beberapa oleh rasio manusia. Dari prinsip-prinsip ini diperoleh pengetahuan dedukasi yang ketat tentang dunia. Prinsip-prinsip pertama ini bersumber dalam buku Budi Manusia dan tidak diajarkan dalam pengalaman, bahkan pengalaman empiris bergantung pada prinsip ini. B. Empirisme. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa rasionalisme merupakan aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal, ideal, substansi, form, kualitas, dan kategori dalam proses keilmuan. Bertentangan dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, empirisme memiliki pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Bab 4. Paradigma ilmu, tegaknya teori-teori keilmuan. A. Pengantar. Dalam proses keilmuan, paradigma keilmuan peran yang penting. Fungsi paradigma ilmu adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Dalam beberapa literatur ia sering disamakan dengan kerangka teori atau theoretical framework. Sebenarnya paradigma lebih umum dan lebih abstrak karena ia merupakan kerangka logis dari teori, sehingga satu paradigma bisa melingkupi beberapa teori. Meski demikian, paradigma ilmu lahir dari asumsi teori-teori yang saling mendukung dan
saling menyempurnakan serta menjadi suatu kebulatan dan sebuah konsistensi yang utuh. Sebaliknya, dari suatu paradigma ilmu dapat dilahirkan teori baru berdasarkan temuan-temuan dari para ilmuwan. B. Positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini bakal dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk menggunakan kebenaran realitas yang ada dengan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. C. Positivisme. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis, aliran ini bersifat kritikal realis yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam. Tetapi satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti. Oleh karena itu, secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulation, yaitu menggunakan bermacam-macam metode sumber data, penelitian, dan teori. Bab 5. Kerangka dasar teori keilmuan, suatu diskusi metodologi. Pada pembahasan ini, kita akan berbicara tentang pemikiran filsafat keilmuan dari para filsuf ilmu terpilih sebagai dasar untuk memenuhi beberapa teori keilmuan dan juga paradigma keilmuan yang ada. Disebut terpilih karena memang ruangan ini hanya menyediakan beberapa namun yang cukup dikenal, dengan pengetahuan bahwa masih banyak sediaan nama-nama lain. A. Franciscan Bowen atau metode eksperimen pengantar. Pemikiran filsafat ilmu Bacon atau 1561 sampai 1629 terangkat dalam Novum Organum atau Organum Baru, sebuah karya yang ini mungkin sebagai pengganti organ Aristoteles. Buku ini berisi tawaran tentang perangkat baru dalam penyelidikan ilmiah. Dari sinilah Bacon kemudian disebut sebagai seorang perintis filsafat ilmu. Memahami konsep Bacon tentang ilmu bisa dimulai dengan melihat pertanyaan yang terkenal atau science is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuasaan, demikian kata Bacon. Sejak semula umat manusia ingin menguasai alam, tetapi keinginan itu selalu gagal karena ilmu pengetahuan tidak berdaya guna dan tidak mencapai hasil nyata. B. Ilmu teoritis dan tahapan. Di antara jasa Bacon yang memiliki pengaruh besar adalah pemikirannya tentang sistematika ilmu. Pemikiran ini sebagai konsekuen dari
pemeliharanya, tentang adanya keterkaitan antara potensi manusia dengan objek-objek penyelidikan. Menurut Bacem, jika manusia mempunyai kemampuan tringada yang ingin atau memoria, khayal atau imaginatio. Bab 6. Ilmu-ilmu sosial membuka jalur metodologi baru. Beberapa sumber menyebutkan tidak kurangnya dari 400 tahun dunia keilmuan telah berada dalam dominasi dan otoritas paradigma positivisme. Tidak hanya dalam ilmu. Bab 6. Ilmu-ilmu sosial membuktikan jalur metodologi baru. Beberapa sumber menyebutkan tidak kurang dari 400 tahun dunia keilmuan telah berada dalam dominasi dan otoritas paradigma positivisme, tidak hanya dalam ilmu alam tetapi juga pada ilmu-ilmu sosial. Bahkan ilmu humanities. Isu utama yang dibawa positifnya adalah problem metodologi yang memang dapat dikatakan bahwa realitas filsafat sangat meningkat beratkan pada aspek metodologi. Fenomenologi. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phainetai yang berarti menunjukkan dan menampilkan dari diri sendiri. Sebagai aliran epistemologi, fenomenologi diperkenalkan oleh Edmund Husserl pada tahun 1958 sampai 1938. Meski sebanyak istilah tersebut telah digunakan oleh beberapa filsuf sebelumnya. Hermeneutika merupakan satu di antara beberapa teori yang menawarkan pendekatan baru dalam ilmu-ilmu sosial. Pemikiran hermeneutika sosial ini dikembangkan oleh Friedrich Schleiermacher pada tahun 1768 sampai 1834. William Dilthey, hermeneutika yang pada awalnya sebagai teori tekstulis atau kitab suci, kemudian mendapat penulisan objek yaitu teks kehidupan sosial. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan.